Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar penyesuaian pengangkatan CSN tahun anggaran 2024 yang mana sudah kita ketahui bersama, yang sudah kami infokan di video sebelumnya bahwasanya hari ini BKN itu mengadakan rapat koordinasi berkaitan dengan penyesuaian penetapan NIP CPNS dan juga P3K tahun anggaran 2024, yang mana tentunya ini bagian dari untuk penyelesaian pengangkatan untuk CSN tahun anggaran 2024, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa yang harus tentunya teman-teman ketahui terkait dengan hasil rakor tersebut, karena sudah dijelaskan juga di dalam rapat terkait dengan latar belakang dari penyesuaian, kemudian beberapa data yang disampaikan oleh BKN terkait dengan untuk pengangkatan CSN tahun anggaran 2024, baik itu CPNS dan juga P3K. Dan untuk lebih jelasnya, silakan kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Kepala BKN perihal untuk pengangkatan CSN tahun anggaran 2024 ini. Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua di slide yang ada di bawah, coba agak cepat. Nah, ini berapa formasi yang kita miliki untuk CPNS dan P3K. Jadi untuk CPNS kita disiapkan formasi 248.970. Kemudian P3K 1.017.111 formasi. Jadi total formasi untuk calon ASN 2024 itu 1.266.081 formasi. Nah, bagaimana perkembangan seleksinya? Coba slide berikutnya. Nah, setelah seleksi berjalan, ya, coba silakan dibuka datanya. Kita sudah menyelesaikan ya di beberapa tempat ya tes untuk CPNS dan P3K. Sampai dengan tanggal 28 Februari kemarin, dari formasi CPNS 246.390 formasi yang terpakai sampai dengan tanggal 28 Februari kemarin baru 179.090 formasi atau 72,69%. Nah, inilah gambaran tes CPNS. Kemudian untuk P3K. Nah, untuk P3K kita memiliki formasi kemarin 117.000, kemudian ada 10.000 yang tidak dipakai oleh instansinya. Kemudian yang di-rankingkan ya ada 1.006.153 formasi. Nah, dari jumlah formasi ini yang memenuhi kriteria P3K penuh waktu sesuai dengan formasi yang tersedia di instansi itu 677.638 yang berwarna kuning di paling kanan. Nah, inilah P3K penuh waktu. Ya. Nah, kemudian yang sisa formasi ada 328.515 formasi. Ini yang diperebutkan untuk tes P3K tahap 2. Nah, saat ini potensi P3K paruh waktu ada 679.567 formasi yang harus juga kita proses. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan, setelah melihat data ini, saya perlu sampaikan apa yang menjadi pertimbangan kita melakukan penyesuaian jadwal. Coba kembali ke slide yang di atas. Nah, teman-teman semua, ada beberapa pertimbangan ya, slide sebelumnya. Ini ada pertama, karena formasi belum terisi lengkap, kita bisa melakukan optimalisasi formasi dengan melakukan penyesuaian jadwal ini. Nah, saat ini formasi CPNS tadi baru terisi 72,69%. Kemudian P3K baru terisi 67,3%. Dan saat ini masih berlangsung tes P3K tahap kedua. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan kepada ibu bapak semuanya, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan TMT, ya, penundaan perpanjangan NIP, minta diperpanjang proses untuk pengurusan NIP,
Kemudian penundaan seleksi CPNS dan masih ada yang berproses. Nah, saat ini di nomor 2 ini ada 207 instansi yang meminta penundaan, pengunduran maupun perpanjangan nomor induk pegawai, perpanjangan penetapan nomor induk pegawai, itu lengkapnya. Atau kalau di persentase dari 602 instansi itu ada 34,38% yang meminta penundaan pengangkatan atau TMT-nya, meminta pengunduran tes CPNS, meminta pengunduran atau meminta perpanjangan penetapan NIP dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, kita ini ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ini harus kita tata secara bersama-sama. Jadi, Bapak dan Ibu, nanti di bagian tindak lanjut harus kita bersama-sama mulai mengusulkan yang paruh waktu, karena jumlahnya juga besar. Nah, dari sini, Ibu Bapak, kita melihat ada beberapa yang kita tangkap, ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka kita rapat, kemudian pemerintah, Menpan, BKN bersama Komisi 2 melakukan rapat. Nah, dalam rapat itu ada kesimpulannya tanggal 5 Maret kemarin bahwa seleksi CPNS dan P3K memprioritaskan fresh graduate dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, seleksi CPNS yang akan datang dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi tahapannya, tesnya, passing grade-nya itu sesuai dengan tes yang memang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengangkatan CPNS 2024 paling lambat bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3K 2024 pada bulan Maret 2026. Ya, ini di 2026 ada salah ketik. Kalau kita baca di dalam keputusan rapatnya, kesimpulan rapat. Kemudian yang nomor 4, tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat dan daerah. Jadi ini adalah afirmasi yang terakhir, ya, afirmasi yang terakhir. Dari kesimpulan rapat itu ditindaklanjuti oleh Ibu Menteri, dan di dalam rapat kerja dengan DPR juga sudah disampaikan bahwa akan dilakukan pengangkatan untuk CPNS TMT di 1 Oktober 2025 dan P3K TMT 1 Maret 2026. Ini sudah disampaikan Ibu Menteri di depan rapat kerja. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri itu melanjutkan kesimpulan rapat, keluarlah surat Ibu Menteri PAN dan RB yang isinya memberikan arahan langkah-langkah kepada BKN. Ya. Pertama, agar pengangkatan CPNS serentak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, TMT 1 Oktober 2025 dan P3K serentak TMT 1 Maret 2026. Perlu dipastikan tidak lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-ASN setelah ini selesai. Kemudian proses pengadaan calon ASN yang akan datang sesuai dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesimpulan rapat dan surat Ibu Menpan, dari BKN ditugaskan untuk menyusun roadmap menyelesaikan pengangkatan calon ASN ini. Maka dari BKN menerbitkan surat untuk para pejabat pembina kepegawaian yang isinya ringkasnya seperti ini. Agar semua instansi terus mengusulkan dan memproses penetapan nomor induk CPNS dan P3K. Ini tetap dilanjutkan sampai dengan pengangkatan selesai. Nah, kita juga tahu banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan tadi. Kemudian pengangkatan CPNS akan kita lakukan sesuai dengan surat Ibu Menpan di 1 Oktober 2025 dengan SPMT-nya bersamaan, surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi bareng. Jadi terima SK sekaligus SPMT. Kemudian yang P3K juga begitu, TMT 1 Maret, SPMT-nya atau perjanjian kerjanya juga mulai 1 Maret. Artinya tidak ada lagi yang tidak sesuai antara TMT dengan SPMT. Dan
kita memastikan bahwa semua yang sedang berproses ini tetap dilanjutkan untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K. Nah, gimana kalau yang sudah melampaui syarat batas usia pengangkatan bagi yang P3K, tetap dilakukan pengangkatan perjanjian kerja 1 tahun. Ini. Jadi kalau yang sudah mau pensiun tetap diangkat walaupun sudah melewati masa pensiunnya. Karena dari pemerintah sangat berharap tidak ada yang dirugikan dari proses ini. Kemudian yang keenam, semua usulan ya dan penetapan nomor induk CPNS dan P3K tidak boleh ada yang dihentikan. Semuanya berjalan terus. Kemudian yang ketujuh, Pak pejabat pembina kepegawaian di pusat dan di daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang proses ini, sehingga tidak boleh ada pemberhentian, ya. Terus sampai dengan yang bersangkutan diangkat pindah menjadi P3K. Ini sudah dikuatkan dengan surat Ibu Menteri Pan-RB nomor T-5993-MSM 0100/2024 tanggal 12 Desember 2020. Nah, ini teman-teman kebijakan-kebijakan ya dalam rangka kita memastikan bahwa proses ini terus berlanjut dan sampai dengan penerbitan SK CPNS maupun SK P3K. Nah, apa kemudian langkah tindak lanjut kita? Nih, teman-teman semua, ayo slide berikutnya. Pertama, Bapak dan Ibu, para kepala instansi atau melalui BKD, BKPSDM, dan Biro SDM, kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan, memanggil, boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit, atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini, para calon ASN-nya, P3K dan CPNS-nya, untuk diberikan pemahaman ya tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak. Karena ini jumlahnya sangat besar, 1,2 juta, berproses terus semuanya. Dan semuanya diberikan kepastian pengangkatan sebagai calon ASN. Tolong diberikan arahan bahwa para ASN ini akan bekerja dalam waktu yang panjang. Kami untuk memahami upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk menata. Karena ini adalah yang terakhir. Kita sudah menata honorer sejak tahun 2005 sampai sekarang 2025 belum selesai. Nah, mudah-mudahan ini selesai, tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Nah, jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan. Kemudian yang kedua, sambil menunggu di bulan Oktober ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, sambil memberikan pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS atau P3K, sehingga saat masuk nanti di 1 Oktober maupun di 1 Maret sudah bisa langsung bekerja dengan baik, dengan standar kualitas CPNS dan CP3K yang bisa siap kerja. Silakan kegiatannya fleksibel, Bapak dan Ibu, sesuai kemampuan, bisa luring, bisa daring. Ini juga untuk membangun ikatan dengan instansinya, bahwa yang bersangkutan sudah mulai mendapatkan perhatian, pelatihan bisa dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan instansinya. Kemudian yang ketiga, instansi agar terus memproses calon ASN ini sampai selesai SK pengangkatan. Tidak ada yang dihentikan prosesnya. Jadi terus ya, dari termasuk yang dari 207 instansi yang minta penundaan tadi terus berproses ya, jangan berhenti prosesnya. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, para pengelola kepegawaian untuk mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari hasil seleksi P3K tahap 1. Ini jumlahnya juga besar, karena kami di BKN tidak bisa menerbitkan pertek kalau nanti tidak ada usulan dari instansi. Karena bisa saja yang akan diangkat paruh waktu ini ternyata sudah bekerja di tempat lain, atau yang bersangkutan tidak mau menjadi paruh waktu,
atau yang bersangkutan sedang studi lanjut sehingga tidak mau menjadi paruh waktu, atau misalnya dia yang bersangkutan ada kendala yang lain sehingga tidak bisa mengikuti pengangkatan paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu, langkah-langkah taktis yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, itulah teman-teman beberapa penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi, dan kalau kita perhatikan dan kita dengarkan tadi bahwasanya latar belakang untuk penyesuaian jadwal itu ternyata ada 3 poin pentingnya ya teman-teman, akibat adanya penyesuaian jadwal. Yang pertama itu berkaitan dengan adanya optimalisasi keterisian formasi, ya, dimana untuk tingkat keterisian CPNS itu hanya berjumlah 72,69%, kemudian untuk yang P3K tahap 1 berjumlah 67,3%, dan untuk tingkat keterisian P3K tahap 2 ini masih berlangsung prosesnya untuk rekan-rekan honorer. Dan untuk poin yang kedua terkait dengan adanya latar belakang penyesuaian jadwal pengangkatan CSN tahun anggaran 2024, yaitu karena banyaknya juga instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran tes CPNS, P3K, TMT pengangkatan CPNS, dan atau P3K. Dan kalau kita dengarkan tadi penjelasan dari Kepala BKN, bahkan nyampai di angka ratusan ya teman-teman, dari instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran ini. Nah, kemudian poin yang ketiga, itu juga dijelaskan bahwasanya latar belakang penyesuaian jadwal ini juga berkaitan dengan penataan ya menyeluruh tenaga non ASN secara serentak, yang mana tentunya untuk yang P3K yang sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB, honorer akan ada yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya ini memerlukan waktu lagi untuk penataan secara menyeluruh yang akan dilakukan oleh BKN terkait dengan pengangkatan honorer, apakah itu nanti menjadi P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Jadi ini 3 poin penting ya terkait dengan adanya latar belakang penyesuaian jadwal pengangkatan CSN tahun anggaran 2024. Baik teman-teman, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan di video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.